Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 11, yang mana yang lalu kita sudah membahas masalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sekarang kita bahas yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita sering mendengar yang namanya hak asasi manusia, yang mana kalau kita berbicara hak asasi manusia berarti kita akan mempelajari apa pelanggaran hak asasi manusia. Berarti kalau kita pelanggaran hak asasi manusia berarti ada faktornya. Faktor pelanggaran itu kenapa? Yang pertama faktor internal, yaitu faktor internal dorongan yang melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari pelaku sendiri. Contohnya sikap egois, atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Lalu selain faktor internal ada faktor eksternal. Ini faktor di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang untuk melakukan atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Adapun penyebabnya, adapun faktornya pertama faktor penyalahgunaan kekuasaan. Ini kekuasaan dibuat untuk semena-mena. Ya. Yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penegak hukum di sini tidak peduli ataupun tidak menyelesaikan kasus yang terjadi, sehingga diabaikan aja pelanggaran HAM itu. Jadi tidak masuk ke ranah hukum. Yang ketiga penyalahgunaan teknologi. Dengan teknologi akan memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh yang negatif. Bisa menimbulkan kejahatan. Dengan teknologi itu orang tahu, orang yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga ingin mempraktekkannya. Yang keempat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ini terjadi keseimbangan, terjadinya keseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Adanya perbedaan-perbedaan antara yang satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kekerasan. Lalu yang kedua kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang lalu mungkin awal sudah Bapak kasih tahu, pelanggaran-pelanggaran HAM itu seperti kerusuhan Tanjung Priok 12 September 1984, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia 27 Juli 1996, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti 2 Mei 1998, dan tragedi Semanggi pada tanggal 13 November 1998, serta penculikan aktivis 1997-98. Ini yang kita lihat dari kasus yang ada, yang terjadi pernah di Indonesia. Jadi di sini anak Bapak cuma memahami aja penjelasan dari Bapak, supaya anak Bapak mengerti apa sebenarnya HAM dan apa itu pelanggarannya. Lalu Bapak rasa demikian dulu yang Bapak sampaikan, kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak di sini, anak Bapak di sini cuma mendengar aja memahami penjelasan Bapak, belum ada tugas Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.